Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Kamis 26 September 2024 dalam pekan biasa ke-25 tahun B. Bacaan dibawakan oleh Antonia Jovita Ari, Mazmur dilantunkan oleh Cecilia Ira, dan renungan ditulis oleh Made Sinta. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu setiap hari dalam hidup kami. Tuhan, kami ingin semakin mengenal-Mu secara pribadi dan juga semakin memahami ajaran-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengarkan, dan dengan pertolongan rahmat-Mu, kami akan melaksanakannya sesuai kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Amin. Bacaan dari Kitab Pengkhotbah, bab 1, ayat 2 sampai 11. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Apa gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara. Terus-menerus ia berputar, dan dalam putarannya angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, ke situ sungai mengalir selalu. Segala sesuatu menjemukan, sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak bosan-bosan melihat, telinga tidak puas-puas mendengar. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tiada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, "Lihatlah, ini baru"? Tetapi sebenarnya hal itu dahulu sudah ada, lama sebelum kita. Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada, dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Tuhan, Engkau mengembalikan manusia kepada debu, hanya dengan berkata, "Kembalilah hai anak-anak manusia, sebab di mata-Mu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, atau seperti satu giliran jaga di waktu malam." Tuhan, Engkaulah
tempat perteduhan kami turun-temurun. Engkau menghanyutkan manusia seperti orang mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi tumbuh dan berkembang, di waktu petang sudah lisut dan layu. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi? Dan sayangilah hamba-hamba-Mu. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita sepanjang hayat. Kiranya kemurahan Tuhan melimpah atas kami. Teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami teguhkanlah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Jalan kebenaran dan hidup. Hanya melalui Aku orang sampai kepada Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas bab 9 ayat 7-9. Ketika Herodes, raja wilayah Galilea, mendengar segala yang terjadi, ia merasa cemas, sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali. Dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi zaman dahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, Yohanes kan telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal besar itu? Lalu ia berusaha supaya dapat bertemu dengan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Mengenal dan mengikuti Tuhan Yesus. Renungan dibawakan oleh Maria Clara. Dalam bacaan hari ini,
Dikisahkan Herodes yang telah mendengar segala kabar yang terjadi tentang Tuhan Yesus menjadi cemas karena segala ajaran dan mujizat yang telah dibuat oleh Yesus. Ia berusaha untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Herodes yang telah membunuh Yohanes Pembaptis, yang telah diceritakan pada bagian lain cerita Injil, juga dikatakan cemas karena mengira Yesus adalah Yohanes yang telah bangkit. Pada akhirnya kemudian Herodes benar-benar bertemu dengan Yesus di sidang pengadilan sebelum Yesus dijatuhi hukuman mati, di mana saat itu Yesus tidak menjawab sepatah kata pun pertanyaan-pertanyaan Herodes, hingga akhirnya Herodes menyerahkan kembali Yesus kepada Pilatus yang kemudian menyerahkan dia untuk disalibkan. Saat itu tidak ada perubahan sikap dan perilaku Herodes walaupun telah bertemu dengan Tuhan Yesus. Cara kita memandang dunia dan kehidupan akan membentuk perilaku dan bagaimana kita memperlakukan orang lain. Dalam bacaan pertama, pengkhotbah menyebut hidup adalah kesia-siaan belaka. Tidak ada hal yang baru dan menjemukan. Bahkan dikatakan, kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada, dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Pada zaman sekarang, masih banyak orang yang bersikap pesimis dalam hidup dan tidak mempunyai harapan. Bagaimana dengan kita yang sudah mengenal dan mengikuti Tuhan Yesus? Apakah kita benar-benar merasakan dan mengalami kasih dan penyertaannya dalam hidup, sehingga sekalipun dalam kesulitan dan merasa sedang berada di titik terendah, kita masih dapat melihat harapan akan pertolongannya? Apakah kita mau memandang dunia dan sesama dengan mata dan hati Tuhan Yesus yang penuh belas kasih, sehingga selalu tergerak untuk membantu sesama atas dasar belas kasih yang tulus dan cinta sejati kepada Kristus? Hidup akan terasa bermakna karena kita hidup bukan lagi hanya untuk diri sendiri. Semoga kita dapat selalu menyalakan api cinta kasih Tuhan Yesus di mana-mana, sehingga semakin banyak orang yang dapat mengenal dan merasakan belas kasih-Nya melalui perkataan dan perbuatan kita. Marilah berdoa. Allah Bapa dalam surga, puji syukur Engkau berkenan memanggil dan memilih kami menjadi anak-anak-Mu. Bapa, mohon bantu kami agar semakin serupa dengan putra-Mu dalam perkataan dan perbuatan. Kami juga mohon agar iman kami semakin dikuatkan, sehingga selalu mempunyai keinginan yang kuat untuk melakukan kehendak-Mu dan dapat bertahan terhadap godaan dosa. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.